Silakan. Anak yang masih SMA. Ini Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa di keterangan Pak Anwar Hakim, Pak. Salam Pak. Ya. Melalui penyampaian Bapak, kami sangat terima kasih Pak. Mudah-mudahan bukan hanya janji Pak, janjinya terwujud Pak, tidak menangis. Tadi saya mencari tempat saya ini di Sigi Pak, Kalkubula. Kalkubula ya Pak. Di Kalkubula itu Pak 44 TPS Pak. Ya. Jadi sekitar 11 Pak pemilih. 11.000, tapi jumlah penduduk sekitar 13.000. Ya. Tapi kenapa Kalkubula tidak disentuh oleh Pak Anwar Pak? Sedangkan Kalkubula itu Pak luar biasa penduduknya Pak. Itulah yang kami tunggu-tunggu Pak Anwar itu. Maaf Pak, maksudnya nggak di situ dalam pengertiannya bagaimana? Ya? Nggak didatangi maksudnya? Ya? Nggak di situ, nggak didatangi atau? Bukan di Kalkubula, bukan itu saya di Kalkubula. Iya, yang maksudnya Bapak, yang kalimat nggak disentuh itu dalam konteks apakah beliau pernah ke sana atau belum pernah dibantu oleh Pak Anwar? Bukan dibantu, kurang Anwar. Didatangi. Oh ya, oke, berkunjung. lanjut itu maksud saya. Oke. Berkunjung, ya. berkunjung Ya, berkunjung ya. Baik ya. Ahmad Ali itu Pak diperkirakan, minta maaf ya, 1.600 untuk sementara Pak. Kenapa saya bilang 1.600 Pak? Nilam Sari setiap tahun memberikan bantuan 1 ekor sapi untuk kurban Pak. Ya. Tapi bagi kami tidak persoalan ya. Tapi 8 ekor sapi itu satu dusun 100 orang dapat. Berarti saya kalikan 2.600. Ya. Kira-kira yang memilih di situ sekitar 7.000 Pak. Berarti yang 5.400 ini itu yang kita kejar Pak. Ngambang, maksudnya ngambang ya. Iya. Baik ya. Ada kan misalnya kamu pilih siapa? Tidak tahu. Nah itulah yang kita. Ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih untuk sementara. Baik Pak, terima kasih masukan yang luar biasa. Jadi begini Pak, tentu di dalam memilah dan memilih tempat untuk namanya kampanye sudah diatur oleh KPU Pak. Yang perlu diingat ya, KPU sudah menentukan Sigi itu tempat yang mana yang bisa dilakukan. Kemudian walaupun kandidatnya nggak bisa datang, tapi kalau namanya kabupaten itu Pak, nggak semua kecamatan itu dimasuki, karena kita juga melanggar kena aturan juga. Jadi untuk Sigi kemarin terakhir beliau di desa apa kemarin Pak? Yang di Borang Pak. Di Bora ya, di Bora. Kemudian juga di Kolawi. Karena itu memang sudah ditentukan oleh KPU Pak. Maksud saya apa begini? Iya, saya selesaikan dulu. Kampanye. Ya. Jadi sebelum kampanye dilaksanakan kampanye, maksud saya harus bertunjukan di Kalkubula karena Kalkubula itu Ya, jadi begini Pak. Pertama memang batasan aturan ya. Yang kedua sebenarnya tim dari Berani Pak Anwar ini Pak sebenarnya sudah melakukan hal itu. Memang seperti saya saat ini ya, beliau nggak bisa ke sini tapi menugaskan orang-orang yang sudah menerima SK sebagai penggantinya beliau untuk menyerap apapun yang akan diusulkan. Ya, itu yang harus dipahami dulu. Jadi makanya kami hadir di sini ya, jangan dilihat sayanya. Saya datang ke sini karena pendelegasian ya oleh beliau Pak Anwar sama Ibu Rani. 2 minggu ini Bapak Ibu, saya dikasih tugas belusukan di Kota Palu. Dan alhamdulillah ini yang malam terakhir belusukan saya di Kota Palu, terakhir malam ini. Ya, karena sudah besok tanggal 23 ya kami terakhir akbar itu di Parigi Motong. Ya, itu terakhir. Kalau kami misalkan lewat dari tanggal 23, 24 udah kena sanksi Pak, bisa digugurkan kandidat Pak. Nah, olehnya itu tadi saya sampaikan juga sama. Seketika beliau nggak bisa datang ke mana ke Kalkubula, saya yakin dan percaya ada namanya tim pengusung koalisi partai Pak. Itu satu. Yang kedua, saya yakin juga ada namanya relawan Pak.
Ya, cuma saya nggak tahu relawan dan koalisi partai itu sudah ke sana atau belum, saya belum tahu. Ya, karena memang bukan ranah saya untuk mengetahui itu. Nah, mudah-mudahan ya ini masukannya bagus, Pak. Masukannya bagus ketika nanti kita habis tanggal 23 kita kumpul mengevaluasi. Nah, pertanyaan Bapak akan saya bawa. Kan sudah terekam Pak di sini. Terekam, jadi nggak usah kita bohongi masuk di sini. Ya, artinya walaupun beliau nggak ke sana, misalkan beliau terpilih, ya karena niatnya masyarakat tadi mungkin nggak semuanya milih yang lain, tapi ada yang milih Pak Anwar, tetap komitmen Pak, termasuk beasiswa, termasuk kesehatan, nggak ada bedanya. Saya yakin Pak, ya saya yakin. Jadi kalau misalkan hal-hal seperti itu teknis sebenarnya. Yang nggak usah khawatir, yakin akan disamakan Pak. Walaupun nggak milih sekalipun Pak, ya karena itu adalah kewajiban harus diberikan kepada rakyat masyarakat. Ya, jadi nggak pilih-pilih. Oh, sana dulu nggak milih saya, misalkan, nggak begitu Pak. Ya, beliau adalah kalau sudah terpilih namanya bapaknya masyarakat Sulawesi Tengah. Tidak bisa membeda-bedakan, tidak boleh dibedakan ini dan ini, apalagi kelompok-kelompok atau suku atau agama sekalipun, tidak bisa seperti itu. Tetap dilayani sesuai dengan amanat dari undang-undang dan amanat dari rakyat yang memilih beliaunya. Ya Pak, gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih sarannya Pak. Ya, nanti saya jadikan modal saya untuk bisa menyampaikannya. Kira-kira begitu Pak, sudah bisa paham ya? Baik, terima kasih. Yang lainnya silakan. Silakan, ibunya mungkin silakan. Ibu silakan Bu. Ya. Ya sama malu-malu, santai saja. Santai saja ya. Kalau salah juga nggak dihukum Pak. Iya kan nggak ada undang-undangnya salah dihukum. Ya. Perlu sedikit saya sampaikan ya. Alhamdulillah hasil survei tadi siang dari LSI, Lembaga Survei Indonesia itu kalau boleh saya bilang lembaga yang kredibel, lembaga yang diakui secara nasional, lembaga yang diakui oleh internasional, bahwa Pak Anwar sudah mendapatkan posisi hampir 39%, hampir mendekati 40%. Artinya apa? Artinya bahwa inilah kecintaan masyarakat. Inilah bahwa masyarakat ternyata nggak bisa dibeli, nggak bisa dipengaruhi dengan berbagai iming-iming. Apakah itu uang, apakah itu sembako. Ternyata nggak seperti itu. Terbuktinya itu tadi LSI. Ya, Ahmad Ali baru mencapai 19. Pak Judi belum sampai 13, masih 12, sekian. Ya, LSI ini Pak yang. Ya, jadi artinya tinggal nunggu waktu tinggal 5 hari. 5 hari ini adalah menentukan siapapun yang akan membawa pemerintahan rakyat kita Sulawesi Tengah, mau maju atau mau mundur atau tarik pojok-pojok, adalah masyarakat yang menentukan dan menilai. Tapi karena saya tahu persis apa latar belakang kedua kandidat kita, yaitu di 02 ini, mana yang mau dicari celah, mana yang mau dicari kesalahannya. Sekarang banyak beredar perang narasi di media Pak. Bahkan yang tidak pernah dilakukan dibilang begini, yang lain dibilang begini, macam-macam. Artinya biarlah masyarakat yang menilainya, masyarakat yang mengukur apakah benar orang ini seperti ini. Ya, jadi memang begitulah namanya politik. Ya, Pak Anwar menolak warga Kaili di Morowali, ya kan? Karena ini akhirnya meminta maaf buat pernyataan yang bilang. Kan ini kan sudah di setting. Padahal nggak pernah di mana ngomong gimana. Itulah settingan. Jadi ini istilahnya kita sama-sama belajar berpolitik yang sehat dan cerdas. Jangan sampai terpengaruh hal-hal yang seperti itu. Ya, tapi saya yakin masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah sudah cerdas kalau menurut saya. Karena nggak bisa dibeli keyakinan, prinsip susah untuk dipengaruhi. Buktinya apa? LSI yang bicara, LSI yang membuktikan. Ya, nggak gampang loh Pak, mendapatkan 39% itu. Kalau tinggi itu bukan lagi TKO itu sebenarnya. Ya, KO. Kenapa? Karena kita nggak ada namanya 2 putaran, cukup 1 putaran. Beda 3% pun tetap menang, beda 1% pun tetap menang. Yang ada 2 putaran hanya 1 DKI, karena ibu kota khusus. Selebihnya 33 provinsi 1 putaran. Begitu pula kabupaten dan kota.
juga 1 putaran. Makanya dengan cara perang narasi tadi, yang misalkan minta maaf, yang masih hasil surveinya rendah, tentu mencari cara bagaimana untuk bisa mengobrak-abrik supaya mempengaruhi dengan cara seperti itu. Tapi kembali aja yang santai. Belum lagi nanti tanggal 27 pasti serangan-serangan itu luar biasa. Ya. Ada yang menyiapkan 60 M untuk kepentingan sembako. 60 miliar Pak, siapa untuk kepentingan sembako? Tak salah saya sebutkan siapa. Kan itu memang salah satu senjata. Kalau Bapak Ibu, ya, ini pesan saya, seketika Bapak Ibu didatangi, diberikan, jangan ditolak. Diterima, kan dia akan memberikan pasti dengan beramal kan? Kalau amal dicari apa? Pahala, ya, bukan suara kan? Nah, tetapi Bapak Ibu terima barangnya, ya, jangan pilih orangnya. Lu ya kan? Seketika Bapak Ibu menerima kemudian memilih seperti itu, maka yang terjadi adalah dagang sapi. Apa dagang sapi? Yaitu ingin kembali modalku yang sudah saya buang tadi. Lu ya kan? Kalau Pak Anwar nggak menggunakan itu, tidak mau menggunakan itu. Karena apa? Beliau tidak mau diintervensi. Beliau tidak mau melakukan sesuatu yang sifatnya menghalalkan berbagai cara. Mau dipilih silahkan, nggak dipilih tidak apa-apa. Yang penting jangan memberikan didikan masyarakat untuk cara yang tidak bermartabat. Kalau itu terjadi Pak, mau dibikin apa negara kita? Bang negara kita. Nah, kalau seperti tadi yang saya sampaikan, ya, Bapak Ibu selama 5 tahun ke depan, misalkan beliau dipercaya, maka hal-hal yang saya sebutkan tadi akan berjalan Pak. Dan olehnya itu Bapak Ibu ikut ngawal. Apa yang menjadi program itu ikut ngawal. Ya, supaya apa? Oh bener dikawal. Ya kan? Beliau kalau nggak bijak, beliau nggak merasa dirinya itu ada apa gunanya ada ini. Ini kan langsung Pak. Dia langsung didengar, langsung disampaikan, langsung diterima. Jadi nggak bisa dibohongi. Ya. Beliau menugaskan ambil informasi, serap semua apa yang diinginkan oleh masyarakat. Makanya kalau Bapak Ibu nggak ada yang diinginkan, ya apa yang mau bisa dilakukan, ya nanti kan rugi. Ya kan tujuan kami adalah menyerap aspirasinya dari Bapak Ibu semuanya yang terkait dengan 9 program tadi. Ya kan? Jadi sangat luar biasa. Walaupun beliau menyadari nggak bisa menemui warganya satu persatu dengan cara seperti kan terikat dengan aturan. Ya, sedangkan saya Pak nggak bisa mengundang membuat tenda di luar dengan lebih dari 100. Harus lapor ke Polda Pak. Ke Polda lapornya bukan kan kebetulan ke Polda. Kalau kota dan kabupaten itu ke Polres. Nah kalau saya bikin tenda, apapun yang datang 3-4 orang misalkan, tetap itu harus lapornya ke Polda. Ribet kan? Tapi kalau dengan terbatas ini maksimal 50 atau sampai 100, tapi di dalam ruang yang tidak mengganggu fasilitas umum, itu dibolehkan. Nah ini ya Pak ya, supaya nanti ada pemahaman. Ya kenapa begini? Karena kembali namanya kampanye terbatas. Nah terbatasnya kemana? Aturan yang kita gunakan. Jangan melewati 100 orang, jangan juga menutup jalan umum. Paham ya Pak ya? Oke. Ayo ada yang tanya lagi, silakan Pak. Yang anak muda, mana anak muda? Yang masih kuliah ada nggak? Yang masih kuliah? Harus tanya kalau masih kuliah. Kalau Pak Iwan, saya sudah tahu, saya khawatir Pak. Putrinya di teknik. Mungkin kalau nggak ada yang tanya, saya mau tanya aja. Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang pendidikan Pak. Baik. Tadi kan disampaikan bahwa untuk tenaga medis yang diutamakan karena dibiayai oleh anggaran Pemda harus mengabdi ke Pemda. Berarti kan jelas dia akan mendapat pekerjaan. Apakah itu akan berlaku untuk fakultas lain atau jurusan lain? Apa diharuskan mengabdi ke Sulawesi Tengah atau bisa dia mungkin cari kerja di tempat lain? Terima kasih Pak. Baik, ya. Kalau yang saya maksudkan khusus tenaga kesehatan dokter, ya kalau dibiayai tentu kan kebutuhan sultan untuk tenaga medisnya masih kurang sekali. Sehingga mau nggak mau kalau yang dokter, misalkan, ya kalau sekarang S1-nya kedokteran, pasti dilanjutkan untuk spesialisnya, itu harapannya. Bukan berarti dia S1 dokternya tidak. Maksudnya untuk kelanjutannya spesialis, setelah spesialis nanti selesai, maka ditempatkanlah sesuai dengan kekurangan yang berapa ribu
tenaga medis yang di puskesmas tadi itu. Karena programnya beliau setiap puskesmas ada dokter spesialis, Pak. Sehingga nanti nggak numpuk di rumah sakit umum. Itu tujuannya. Nah, kalau yang tenaga di luar medis, katakanlah teknik sipil, hukum, nggak ada ikatan mau kerja dimanapun silakan. Ya, seketika dibuka online misalkan dibutuhkan Sulawesi Tengah, tentu kan juga ada tata aturan juga, ya kan? Kenapa? Karena untuk PNS, CPNS sekarang kan ada kotanya, jumlahnya itu tesnya kan tes online pusat, ya tinggal nanti kebutuhannya aja. Misalkan Kota Palu teknik sipil dibutuhkan 1 orang, ya tentu yang bersaing kan, kan banyak orang kan. Nah setelah diterima menjadi ASN di Sulteng, ya tentu jadi karyawan pegawai ASN-nya Sulteng, kan begitu kan. Nah kalau mau pindah, misalkan mau pindah ke Jawa, ada aturan main juga, ya kan begitu. Apakah di Jawa mau menerima, apakah di sini mau melepas? Nah ini juga jadi pertanyaan. Tapi yang saya maksudkan tadi hanya khusus tenaga medis yang sudah dispesialiskan, mau nggak mau dikontrak ikatan dinas 15 tahun. Itu sudah pastikan itu. Nah setelah 15 tahun mau pindah, nggak ada masalah, karena udah dianggap nggak ada ikatan. Kenapa 15 tahun? Nah pemerintah kan sudah membuang biaya nggak sedikit kalau spesialis kan. Kira-kira gitu ya, paham ya? Baik ya. Ada lagi Pak, silakan. Silakan. Udah semalu Bu, silakan Bu. Supaya oleh-olehku banyak, enak. Kalau oleh banyak itu, wah. Ibu-ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Sama saya ini. Oh, sudah tadi. Ya, silakan. Ada lagi? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi masalah UMKM ya. Baik. Itu yang saya tangkap tadi, UMKM itu cuma untuk misalnya usaha yang menengah, yang besar misalnya tuh kayak bawang goreng atau masalah itu. Bagaimana dengan UMKM yang kecil kayak pedagang kayak menjual gorengan, menjual martabak gitu? Apakah bisa dibantu atau bagaimana? Ya, namanya usaha kecil menengah ke bawah, ya kita bicara yang menengah ke bawah. Kalau atas asal dibicarakan, tentu dalam hal ini ada namanya pembinaan. Ya pembinaannya pertama para UMKM ini dilatih dulu, ya sesuaikan kondisinya. Misalkan tadi di wilayah Birobuli Selatan ini adalah bawang, contohnya penghasil bawang. Di sini adalah ada pelatihan SDM-nya dulu untuk bisa mengetahui bagaimana bawang yang berkualitas. Pertama, yang kedua, tentu butuhkan peralatan yang sifatnya yang modern, bukan lagi diiris pakai tangan yang manual, tapi tentu dengan alat-alat yang bisa menghasilkan produksi yang lebih besar. Ketiga, tentu dijamin dengan marketingnya, pemasarannya, ya supaya apa? Nggak setengah mati, sudah kerja setengah mati, habis itu nggak bisa dijual kemana. Nah, olehnya itu nanti ke depan setelah beliau dilantik tentu akan memanggil namanya Dinas Koperasi. Karena apa? Karena UMKM ini di bawah tanggung jawabnya adalah Dinas Koperasi, termasuk pendidikannya, pelatihannya, termasuk juga peralatan-peralatan. Kalau peralatan relatif, bisa juga dari Departemen Sosial membantu juga alat-alatnya ada seperti sebagainya. Tapi intinya adalah Dinas Koperasi nanti yang akan mengatur semuanya itu. Ya, tapi bagus pertanyaan yang nantinya menjadi beban pertama yang harus dilakukan kepala dinas yang akan ditunjuk oleh beliaunya. Ya, apakah diganti yang sekarang atau tetap saya nggak tahu ya. Itu hak prerogatifnya gubernur. Tapi paling tidak 3 hal tadi yang paling bisa dilakukan, yaitu kebijakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Walaupun ibu di Kota Palu sekalipun, ya nggak ada masalah, ya bisa kota bisa, provinsi juga bisa, karena semuanya punya ranah yang sama, punya wewenang yang sama dalam peningkatan untuk kepentingan UMKM. Kalau UMKM-nya bagus kan, sumbernya pendapatan bagus, otomatis masyarakatnya juga bisa memberi segala sesuatu yang diinginkan karena punya pendapatan, walaupun ibu rumah tangga sekalipun. Ya gitu ya Bu ya. Baik, ada lagi, silakan. Silakan Pak, Ibu. Kalau tidak ada, sebelum saya tutup, ya saya menyampaikan
permohonan maaf yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu sekalian, yang mana bahwa namanya manusia, Bapak Ibu, tentu nggak terlepas dari khilaf dan salah. Mungkin apa yang saya sampaikan sedikit menyimpang dari materi yang terkait dengan visi misinya kandidat, atau mungkin juga ya barangkali Bapak Ibu juga masih ganjal malu untuk bertanya. Tapi saya berikan kesempatan dengan cara apa? Catat nomor HP saya. Ya, seketika Bapak Ibu nantinya misalkan di lingkungan ini atau sekelurahan Bilopuli Selatan yang mau mengajukan terkait dengan usulan tadi, misalkan setelah beliau dilantik, maka Bapak Ibu silahkan membuat namanya pengajuan proposal. Kalau misalkan ada pembangunan masjid yang mau roboh, peralatan tadi yang seperti UMKM misalkan, atau katakanlah pendidikan, ya silakan buat proposalnya supaya memudahkan apa yang menjadi keinginan Ibu, tidak dipipok kanan dan kiri, nanti bisa berhubungan dengan Pak Nirwan. Karena Pak Nirwan ini adalah juga salah satu kader dari Berani. Beliau saya ambil dan beliau juga kader dari Partai Demokrat. Ya, saya jadikan Demokrat juga beliaunya. Artinya kalau banyak tangan, kalau Bapak Ibu bawa ke sana, pasti nanti akan tertumpuk-tumpuk. Yakin itu, ya. Karena apa? Banyaknya masuk yang ajukan berbagai hal. Nah, kalau seperti ini kita ada garis koordinasi. Ya dari Pak Nirwan. Kalau pendidikan, masalah pendidikan, saya yakin saya yang akan bertanggung jawab. Ya, nanti akan kita kaji semuanya. Mana yang nanti ada tes penjaringan, misalnya walaupun sudah jadi mahasiswa, tetap ada namanya tes untuk mutu yang bersangkutan seperti apa. Jangan sampai nanti diberikan beasiswa, tapi anaknya nggak serius. Misalkan kuliahnya baru 1 semester udah pengaruh lingkungan nggak lanjut misalkan. Kan kasihan, mending kasih orang lain yang memang betul-betul mau kuliah. Ini juga salah satu ada tes yang berbagai yang akan kita lakukan. Ya, supaya tidak salah, supaya betul-betul memberikan biaya pendidikan beasiswa itu tepat sasaran. Ya, anak yang betul-betul yang harapan kita yang bisa menjadi anak yang berguna untuk kepentingan Sulawesi Tengah. Ya, jadi saya ingatkan nanti bisa ini kalau mau catat HP saya silakan ya, supaya nanti kalau ada apa-apa bisa WA saya. Tapi harus dikasih nama dulu. Misalkan kirim, oh Ibu A, oh saya di Kelurahan Bilopuli Selatan di Banteng misalkan. Oh ingat berarti di sini. Ya kalau Bapak Ibu ngirim nggak dikasih nama 1000 kali pun nggak saya jawab. Lu ya, karena banyak Pak, semuanya masuk ya. Tadi malam saya jawab hampir 52 jawaban saya habis dari Tanah Mudidi. Ya banyak pertanyaan, banyak ini. Padahal sudah pertemuan ya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, saya layani, saya jawab. Saya jawab. Karena mungkin Pak ya sama dengan ini. Mungkin saat pertemuan malu. Ya kan, malu akhirnya WA. Nah, akhirnya WA dia. Saya paham itu. Makanya saya kasih kesempatan. Silakan kalau mau dicatat 0812. Ya, 0812 421 37 800. Ya, saya ulang 0812 421 37 800. Silakan kalau memang malu di sini bertanya ya dengan senang hati silakan WA saya. Tapi dengan nama ya supaya saya jawab. Kalau nggak ada nama biar 1000 kali Bapak Ibu kirim nggak saya jawab itu. Sudah saya sampaikan memang ya. Nah, kemudian oh ya 0812 421 37 800. Mau tanya Pak, siapa namanya Pak? Oh ya, nama saya Pak Winarko, Prof Winarko. Ya, Prof Winarko. Silakan kalau malu bertanya di sini ya, BA. Pasti ada pertanyaan Pak. Saya mau tanya masalah kuliah, pendidikan kuliah anak. Kan kebetulan anak saya nanti mau lulus itu untuk beasiswa, untuk peraturan sekarang yang saya dengar untuk UNTAD kan anak-anak harus terdaftar jadi PKH dulu bisa dapat bidik misi. KIP. Nah, sementara kan untuk pengurusan KIP, PKH apapun itu saya pernah urus,
itu sulit untuk, katanya harus ada kuota atau ada dari ada apa ya, seperti diberikan nanti ada peluang atau gimana ya bahasanya. Iya begitu. Jadi pertanyaan Ibu ya. Harus dibuka seterusnya. Ya begini Bu ya, yang saya sampaikan tadi, ya. Seketika anak-anak itu sudah resmi menjadi mahasiswa. Iya. Tapi kalau masih belum jadi mahasiswa, masih mau daftar, maka belum kategori yang diberikan beasiswa tadi. Kedua, terkait dengan PDBX itu adalah ada beasiswa. Pertama, anak prestasi, yang masih prestasi. Yang kedua, ada anak yang karena orang tuanya tidak mampu. Yang ketiga, anak ini punya kelebihan. Misalkan dia sebagai olahragawan, katakanlah mungkin yang menjuarai nasional atau bahkan internasional. Ini diberikan PDBX tadi. Nah, yang saya maksudkan yang terlepas dari persoalan ini. Jadi yang penting Bapak Ibu punya anak sudah daftar, punya kartu mahasiswa, surat keterangan aktif, silahkan diajukan. Ya paham ya? Jadi saya nggak menyinggung itu, karena itu normatif namanya. Normatif yang diberlakukan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Itu juga bisa berlaku negeri, bisa juga swasta. Iya, soalnya saya tadi terlambat. Iya, kira-kira begitu. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya. Nah, jadi ya paham ya Bu ya. Ya, kalau ini sudah yang penting jadi mahasiswa, ada kartu mahasiswa, sudah diberikan. Ya kan, sama kan? Ini kan lebih enak masalahnya. Prosedurnya nggak ribet. Ya, sama dengan kesehatan tadi. Bapak Ibu bisa ketika beliau dilantik, sekarang bayar BPJS, nggak usah dibayar lagi. Ya kan? Yang tadi yang dua yang tidak ya, pegawai negeri sama perusahaan yang tidak. Yang nggak dapatkan hak. Tapi kalau yang tidak mendapatkan jaminan dari perusahaan atau ASN, maka nggak perlu lagi bayar asuransi lagi. Untuk apa dibayar? Kan sudah ada KTP Sakti tadi. Ibu bisa berobat ke Makassar, bisa ke Jawa, bisa ke luar negeri sekalipun. Ya, kemudian yang kedua, tambahan lagi. Misalkan ada keluarga yang meninggal di rumah sakit. Selama ini kan dibebankan Pak, Bu. Benar nggak, ambulan itu sampai 6 sampai 7 juta. Bahkan kalau ketol sampai 10 juta. Ini nanti nggak ada pembayaran 1 rupiah pun yang akan dilayani oleh rumah sakit. Kenapa? Semua biaya ditagih ke pemerintah provinsi. Makanya setelah beliau dilantik, maka akan melakukan kerjasama resmi, MOU resmi dengan semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Kedua juga akan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah, apakah itu negeri, apakah itu swasta. Nah, bukan cuma negeri toh, swasta juga diberikan istilahnya kesempatan juga. Karena namanya warga masyarakat yang ada di sini nggak boleh dibeda-bedakan. Ya kan? Intinya tadi itu persyaratannya sederhana, nggak susah kok itu. Ya, kira-kira gitu ya, Bu ya. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ingat kalau memang sudah sepakat Bapak Ibu ingin menentukan pilihannya kepada orang yang berkualitas, yang dianggap bisa ngayomi, yang dianggap bisa memberikan Sulawesi Tengah menjadi besar, maju. Ya, tentu pasti Bapak Ibu akan memilih nomor 2. Apapun yang saya ceritakan ini Bapak, seketika Bapak Ibu nggak memilih, ya cuma habis di sini aja. Artinya kalau Pak Anwar gak jadi karena Bapak Ibu sudah dapat minyak goreng dapat 300, ya impian tadi itu hilang semua. Rugi kan? Yang seharusnya Bapak Ibu misalkan anaknya bisa sekolah gratis, SMA-nya gratis, akhirnya Bapak Ibu tetap bayar. Karena beda konsepnya, beda ininya. Nah, ini juga harus diterima, kalau diberi diterima, tapi jangan pilih orangnya. Nah, untuk melengkapi semua ini, tentu saya selaku yang diberikan tugas ini, supaya juga ada kelengkapan apapun yang kita ceritakan ini, mohon dengan hormat, dengan sangat untuk deklarasi. Deklarasi itu adalah pernyataan sikap. Pernyataan sikap, nanti saya bimbing, tinggal menjawab ini, jawab ini. Nggak keberatan ya, Bu? Kemudian kedua, boleh nggak kaosnya kalau dipakai? Supaya kelihatan. Nanti YouTube mungkin saya bisa berikan besok pagi karena malam ini nanti diajukan dulu, ya. Nanti YouTube saya kirim ke Pak Iwan aja nanti, biar Pak Iwan yang bagikan, ya. Nah, Pak Iwan atau siapa lah nanti, kan juga ada nomor saya kan.
Yang nyata nomor saya, tolong di WA-nya dimuat. Ya buka ya nanti. Karena ini akan saya kirim WA-nya. Hasilnya ini saya kirim, Pak. Ya, dokumen saya kirim semua. Supaya Bapak ngawal. Udah bicara lagi nih, kenapa? Bapak marah saya juga marah ke Pak Anwar. Kan gitu. Supaya saya nggak ada, terus apa enggak?